ada sesuatu di punggung saya ini. Ada sesuatu di punggung ini. Habis itu kaki saya serasa ada yang megangin. Jadi saya melangkah ini, langkah demi langkah untuk Halo guys, balik lagi ke channel aku, Wanka Paulina. Jadi guys, sekarang kan kemarin-kemarin kita udah ngebahas tuh cerita-cerita yang horor. Nah, jadi sekarang aku tuh lagi kedatangan tamu. Kita sekarang lagi mau buat kayak podcast gitu kali ya kalau dibilang zaman sekarang. Podcast atau cerita-cerita horor. Nah, kebetulan banget aku tuh dapet dan ketemu sama Om yang punya cerita horor. Nah guys, jadi kan kita lagi kedatangan tamu nih. Om, kalian mungkin boleh kenalin diri dulu, Om. boleh. Nama saya Sarlen Musa dari Sumatera Barat, asal Kota Padang. Nah, Om, jadi gimana Om kabar Om sekarang? Kabar saya alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Saya baik-baik aja, alhamdulillah. Om, jadi gimana kesibukan Om hari-hari sekarang? Sekarang saya aktivitas sehari-hari jadi driver online. Yeay, itu guys. Kita hari-hari mencari penumpang dari satu titik ke titik tujuan. Jadi guys, dulu aku juga pernah kayak gitu guys, keren. Terus Om, kan sekarang Om aktivitasnya lagi jadi driver nih. Nah, Om pasti tuh punya banyak tuh cerita-cerita yang emang serem gitu, atau mungkin dari pengalaman pribadi Om, cerita horor gitu, boleh di-share gak Om di sini? Boleh. Itu nggak terlalu banyak sih, ada beberapa aja. Tapi intinya yang paling mendalam bagi saya itu cuma satu, karena itu terlalu berkesan sampai sekarang. Boleh ceritain nggak sih Om sekarang di sini gimana tuh seremnya, atau kayak gimana sih, seserem apa sih gitu? Itu waktu saya masih di kampung ya, masih di kampung itu tahun 90-an. Sekarang saya udah 35. Itu waktu SD lah. SD. Kejadiannya waktu SD. Jadi waktu itu dari kampung saya harus menuju kampung tetangga melewati jalan itu sangat ekstrim. Perjalanan melewati perkiraan 3 sampai 5 kilo. Itu kami pakai sepeda motor Super Cup, motor jadul dulu lah. Waktu itu masih ngetren sekali. Jadi itu motor tuh masih pada ngetren pada zamannya kali iya. Om istilahnya. Udah satu-satunya motor. Jadi kami sebelum menuju ke sana kan disuruh sama kakek, disuruh makan kakek untuk menemuin adiknya di sana, bahwa menyuruh untuk pergi pengajian ke kampung sebelah. Jadi untuk memastikan udah berangkat adiknya ini apa belum, adik si kakek ini. Jadi saya lain suruh ke sana. Dari rumah itu menuju jalan sana itu kita harus melewati jalan kampung. Ya namanya jalan kampung kita tahu sendirilah, nggak sama dengan jalan di kota ini. Jalannya masih jalan tanah. Itu kita melewati kampung pertama udah nggak ada lampu. Nah, melewati kampung berikutnya kita harus melewati kuburan. Nah, terus tebing tinggi, turunan, nyampe kampung lagi berikutnya kita harus melewati jembatan gantung. Nah, dari jembatan gantung itu kami berangkat dari rumah itu udah jam 10, nyampe sana hampir jam 11 kurang. Nah, jadi melewati jembatan gantung, di sana itu sepi, jembatan gantung cuma ada satu lampu. Nah, di sana kami pakai motor harus turun dulu. Jadi diiringi ke sana motornya, udah nyampe di tujuan, nyampe di seberangnya maksudnya, motor dihidupin lagi, kita jalan lagi satu kampung lagi. Nah, habis nyampe di sana, di kampung satu lagi, di sana ada musola. Nah, ada musola, kami titiplah motor di sana. Kebetulan di musola nggak ada orang, sepi.
Tapi di sana tuh memang tempat penitipan motor atau mobil atau kendaraan lainnya waktu itu untuk menuju kampung sebelah, kampung yang kami tuju. Itu namanya kampung Kampung Damar ya. Kalau bahasa Indonesianya apa namanya? Kampung apa tadi? Lampu Teplok. Lampu Teplok. Itu nama kampung di sana. Itu cuma satu pulau di sana. Pulau itu yang dimaksud di sana itu bukan melewati laut dulu atau air dulu, itu ada pulau enggak. Ini melewati sawah. Kalau di kampung kan di sana banyak sawah. Jadi di pertengahan sawah itu ada suatu pulau. Di sana ada satu rumah. Nah, di sana lah rumah kakek kami. Dan ke sana udah nyampe jam 11 lewat. Kami jalan kaki di sana, melewati dari musola. Di belakang musola kita harus menemui jalan kuburan dulu. Nah, di sana kita udah terasa ada sesuatu ini. Gitu kan? Jadi kita pikiran positif aja. Pas melewati kuburan, kami melewati sawah, jalan seperti biasa yang namanya sawah, jalan kecil gitu kan. Nah, motor nggak bisa lewat, mobil nggak bisa lewat, apalagi sepeda. Kita cuma jalan kaki di sana. Itu harus melangkahi beberapa sawah. Bisa jadi 200 atau 300 meter baru menyampai pulau tersebut. Setelah kami di sana dalam perjalanan ke sawah itu aman-aman aja, nggak ada ular, nggak ada binatang lain yang mengganggu gitu kan. Nah, di situ kami nyampe di rumah, pastikan yang di rumah kakek ini adiknya ada orang. Saya kira ada orang. Saya masuk ke pintu, saya assalamualaikum, nggak ada nyaut. Tapi saya lihat kalau di kampung kita patokan sendal kan. Berarti kalau adanya sendal di rumah di luar, berarti orangnya ada di dalam gitu kan. Nah, ternyata dia pakai sendal yang satunya, bukan sendal yang pertama di rumah ini. Jadi kami panggil nggak ada yang nyaut, panggil nggak ada yang nyaut. Apa dia nggak dengar, apa udah tidur? Jadi saya pergi ke belakang untuk memastikan Matodi di dapur karena rumahnya cukup besar dan panjang. Kalau di kampung, rumah kampung ada 4 sampai 5 kamar kan. Nah, jadi kami ke sana ke belakang. Di belakang rumah ada kolam ikan. Kalau di kampung kan di belakang rumah ada kolam ikan masing-masing kan. Ada ikan lele, gurame atau ikan lainnya gitu kan. Di samping itu ada kandang ayam. Jadi kami panggil nggak dengar, udah balik lagi ke depan. Menjelang balik ke depan di kandang ayam itu ada sesuatu. Itu perkiraan jam setengah 12. Setengah 12 ya. Jadi kami melihat mendengar sesuatu seperti suara ayam gitu. Suara ayam lagi gelisah atau kayak kita nangkap ayam dalam kandang, jadi dia ayam itu ribut gitu kan satu sama lain, jadi dicuekin aja. Pas saya nyampe lagi di depan, saya panggil lagi, ada yang nyaut. Saya dengar ulang lagi, panggil lagi, nek gitu kan, ada suara lagi seperti anak kecil yang nyaut, dia panggil nek juga gitu. Tapi kalau di sana itu dibilang ada suara benturan, nggak mungkin, soalnya sana itu kan pulau, jadi kiri kanan depan belakang itu plong kan sawah, jadi nggak ada mungkin suara mantul gitu, nggak ada. Jadi saya memastikan waktu itu ada suara anak kecil, jadi saya merinding, udah saya pastikan lagi, panggil lagi, nggak ada. Karena saya udah merinding, karena udah nggak masa juga di belakang, karena ayam itu di tempat ayam itu udah risih, saya pergi. Nah, setelah itu saya pergi itu perasaan saya ada berat, ada sesuatu di punggung saya ini, ada sesuatu di punggung ini. Habis itu kaki saya serasa ada yang megangin. Jadi saya melangkah ini, langkah demi langkah untuk jalan lagi keluar ke sawah. Itu saya seperti mata saya merem, padahal saya kebuka gini. Jadi seolah-olah saya tidak nampak jalan. Jadi dia tuh naik di sini, seolah mata saya ditutupin gitu kan, tangan dia kan. Terus kaki saya dipegangin. Saya nggak tahu dia makhluk apa, atau dia ada berapa orang, ada berapa makhluk, saya nggak tahu. Jadi perasaan saya ini seperti anak kecil gitu. Terus saya contohkan itu seperti tuyul, karena saya tidak melihat wujud dia. Nah, kan? Habis itu dari depan rumah mau ke sawah itu ada sekitar
10 meter. Nah, jadi langkah demi langkah itu saya tidak melihat jalan, seolah-olah mata saya ditutup. Saya udah merinding semua, udah merinding, tapi dari pundak saya di sini berat, ada yang naik gitu ya, kaki serasa dipegangin. Jadi saya karena nggak ada apa, karena udah ketakutan gini, udah merinding, saya beranikan aja untuk lari supaya cepat. Tapi saya nggak bisa cepat, seolah saya ditahan. Nah, habis saya langkah demi langkah, udah nyampe saya di jalan untuk menemui sawah pertama, itu merasa normal lagi. Kok ada yang aneh? Saya bilang. Di sana saya merasa sadar bahwa saya ada yang ngikutin di belakang, ada yang naik di sini. Saya tengok belakang, udah nggak ada apa-apa. Tapi waktu itu keadaan sunyi, sepi, nggak ada angin. Jadi kayak kita takutan gitu kan, jadi keringat ini. Udah saya nengok belakang, udah nggak ada orang. Udah saya tancap lagi jalan aja santai, nggak lari, tapi kita udah merinding, jadi ketakutan kali karena ada sesuatu di rumah itu gitu kan. Nah, sampai saya di musola melewati kuburan, ambil motor, tancap pulang sampai berikutnya. Sampai rumah itu jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Saking jauhnya guys, sampai jam 1 malam dari jam 11 ya Om. Tapi anehnya itu, kenapa di perjalanan itu melewati kampung-kampung ada kuburan, kita nggak ada terjadi apa-apa, tidak melihat apa-apa. Nah, jadi cuma di tujuan itu aja yang ada terkendala gitu kan. Jadi saya rasa kita itu kalau datang itu nggak dihargai atau nggak boleh gitu kan, karena di rumah nggak ada orang, mungkin karena dia penghuninya, mungkin cara untuk menakuti yang datang ya seperti itu mungkin ya. Nah, jadi saya nyampe di sana rumah, kita sama orang tua di kampung, udah tidur nggak jadi saya tidur aja sampai besok pagi, temuin kakek cerita. Nah, ternyata dia bilang benar, di rumah itu ada penghuninya 2 makhluk katanya. Tapi dia nggak bilang makhluk itu apa, saya bilang makhluknya seperti ini, tuyul gitu kan, dia nggak bilang. Tapi dia bilang memang ada penghuninya. Soalnya di suatu pulau itu nggak ada penghuninya, nggak dikasih seperti itu, orang bakalan ada yang mau masuk gitu kan, makhluk lain makhluknya nggak bisa jadi tempat sembunyi dia gitu kan. Nah, jadi itulah cerita yang paling saya mendalam bagi saya sampai sekarang, karena salah satunya cerita itu yang paling berkesan lah sampai sekarang gitu kan, itu nggak bisa dilupakan. Kalau bagi saya itu cukup ekstrim, menakutkan. Apalagi tuh posisinya waktu Om Salen masih kecil ya. Iya, itu waktu masih SD lah ya kan. Itu kalau aku sampai sekarang sih di tempat di serem aja tuh aku tuh kayak serem gitu, takut kan. Tapi Om Salen posisinya masih kecil loh guys, masih SD posisinya kan, udah berani. Dan sampai sekarang saya jadi dapat pelajaran bahwa itu untuk kedepannya saya jadi nggak takut gitu kan. Bukan maksudnya sombong enggak, tapi dengan sesuatu itu yang penting kita banyak berdoa kan. Nah, jadi kita berpikir positif, jangan mengingat hal-hal yang tidak perlulah seperti itu jadi kan. Tapi namanya hidup, kita akan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan ya kan. Nah, jadi kalau pendapat aku ya guys ya, kan sebenarnya derajat kita tuh jauh lebih tinggi ya daripada derajat yang kayak gitu-gituan. Makanya sebenarnya tuh mereka juga sial juga kan Om, kalau misalnya kita bisa ngeliat mereka juga sial kan, mereka jatuhnya. Pak manusia ini juga sial juga dia. Gitu. Nah, jadi gitu guys cerita dari Om Sarlen. Hai guys, jadi kan kita tadi udah ngebahas tuh kayak hal-hal yang serem gitu yang Om Sarlen udah ceritain. Nah, jadi tuh gini, Om Sarlen tuh punya lagi cerita lagi yang lain. Jadi waktu dia masih kecil, dia tuh main petak umpet. Udah gitu, salah satu dari temennya itu diumpetin lah sama yang namanya tuh kalau di kampung itu tuh biasa disebut gondoruo. Nah, jadi gitu guys. Nanti Om Salen tuh bakal ngejelasin deh, bakal ngeceritain gimana cerita seremnya, horornya, pengalaman Om Salen waktu mereka main petak umpet. Kan kalau di kampung itu kan istilahnya rumahnya jaraknya jauh-jauh gitu kan guys. Maksudnya mereka tuh kalau main tuh ya di deket-deket kuburan gitu. Makanya gimana, gak seru coba? Nanti kita coba dengerin ya Om Salen ceritanya gimana. Seserem apa sih ceritanya? Pada penasaran gak? Oke guys, jadi sekarang kita langsung aja dengerin cerita dari Om Sarlen nih guys. Ayo.
ya, mistis ya. Mistis horor. Sepertinya kalau dibilang kalau waktu di kampung dulu itu hantunya dulu, saya pun sampai sekarang nggak tahu kemana bentuknya. Saya kan nggak menginginkan hal seperti itu. Jadi waktu itu kami bermain peta umpet lah, bermain peta umpet di kampungnya itu. Main peta umpet ada levelnya, level 1, level 2, level 3. Level 1 ini tingkat mainnya, persembunyiannya itu dekat-dekat aja, jadi gampang dapat, gampang lagi ya gantian berikutnya siapa yang jadi untuk apa namanya ya, penjaganya betul. Jadi penjaganya ini kalau kami di kampung dulu patokannya itu batok kelapa aja ditaruh, jadi dilingkari pakai garis lingkaran batok kelapa, jadi kawan-kawannya sembunyi. Nah, untuk level kedua nanti itu tingkat sembunyinya lebih jauh daripada yang pertama tadi. Nah, jadi itu pun udah sampai jam 11 malam. Ini masih lanjut untuk level yang ketiga. Level ketiga ini kami ada sekitar 5 orang. Sekitar 5 orang itu sama ukuran sama besar semua, itu cowok semua ya, nggak ada cewek, kami cowok semua. Level 1, level 2 itu namanya kampung cewek cowok campur lah. Level 3 ini nggak bisa cewek, karena ini tingkat umpetnya ini jauh-jauh. Pokoknya satu permain itu 1 jam baru selesai, bisa jadi nggak selesai karena nggak ketemu orang ini. Nah, jadi kami sweet sama temen 5 orang ini, ya sweet namanya ya, sweet. Nah, jadi kami lah yang jaga, saya yang jaga. Habis itu untuk main pertama itu 1 jam kelar karena sudah dapat semua. Jadi sweet lagi, jadi lagi kawan yang berikutnya, saya yang sembunyi sama 4 kawan lainnya. Jadi kami sembunyi ini paling dekat itu sampai perbatasan kampung sebelah. Perbatasan kampung sebelah. Kalau yang berani pun ke kampung sebelah. Ada juga yang supaya nggak ketemu yang ketahuan, ini ngumpetnya bisa di bawah pohon bambu yang agak-agak rindang lah, atau beringin. Ada lagi kuburan. Kami kalau di kampung itu main sesuatu seperti itu, ngumpet itu hal biasa. Jadi tidak ada berpikiran untuk masalah seperti ini, gitu kan, yang terjadi akan terjadi ini. Jadi untuk yang ini cuma main 2 kali aja ya. Itu kami ngumpet berpencar ya, satu sama lain itu nggak tahu. Jadi ketahuan pun nanti ada yang calling, maksudnya itu kasih kode lah gimana sembunyi supaya tidak ketahuan. Jadi kami berdua ini ngumpetnya di kuburan. Jadi kawan yang udah yang jaga ini nyari kawan-kawan nih, yang satu dapat pertama karena dia ngumpet di perbatasan kampung sebelah. Yang ngumpet di bawah pohon, di bawah bambu, di bawah beringin itu gak dapat, apalagi dapat kuburannya karena dia merasa takut juga kan. Nah, pasti kawan di sini kata dia. Jadi kami pun berlari dari kubur itu nggak tahu ada batu nisan itu yang berpijak, kubur berpijak, batu nisannya kesandung, jadi batunya jatuh, kami pun jatuh, minggu dia dari sana. Jadi kawan yang satu ini karena sekian tahu pergerakan kawan muda datang, jadi ini ngumpet di bawah pohon, bawah bambu, dan kami pun lari di sampingnya, di samping pohon bambu itu dekat kuburan yang agak rimbun. Kalau di kuburan di kampung itu kan tanah aja sama batu nisan, habis itu daun-daun daun puding ya, daun puding gitu, semacam itulah gitu kan. Jadi itu cuma 3 orang lagi yang belum dapat. Jadi kawan yang nyari-nyari dan nyaut itu udah setengah jam lebih. Jadi kawan ini yang nunggu di sana udah bingung, ini cari info nih sama kawan di mana perkiraan dia, kesembunyian dia. Jadi kawan yang satu ini sembunyi, saya sembunyi, yang satu yang kedua ini dapat lagi. Ini kami berdua yang belum dapat. Nah, jadi kawan yang info satu lagi sepertinya lari arahnya dia ke arah ke kuburan, dia bilang.
Jadi kawan ini yang jaga dia takut, ditemani lah sama kawan yang dapat ini, yang 2 orang ini. Dia bertiga nyari yang 2 orang ini termasuk saya kan. Nah termasuk saya itu nyarinya itu udah keliling sebelumnya, lalu kita langsung ke sana. Jadi persamaannya itu maksudnya itu di setiap sudut dicari dulu lah kan, sudut dicari dulu. Habis itu karena nggak ada, dipastikan memang ini terbukti nih kayaknya seperti di kuburan ya, ngumpetnya gitu kan. Setelah dia datang di kode lah sama kawan ini, ternyata kami nyaut, ya otomatis kan kami dapat lah gitu kan, dapat lah. Jadi kawan yang satu ini kami udah nggak sadar ini dia itu di mana sebetulnya, padahal dia bilang tadi pas lari pertama itu di kuburan, habis itu lompat ke bawah pohon bambu. Di bawah pohon bambu itu paling rindang, itu di bawah itu kuburan. Jadi kami dapat, udah yang kawan satu itu kan kami nggak kasih tahu lah di mana sembunyi, kami nggak kasih tahu lah. Kami balik dulu ke tempat persembunyian dia itu dekat yang jaga. Otomatis kami kode aja dia lari sana, lari sini di sana. Habis itu keliling nggak dapat. Itu menunjukkan jam 12. Satu Jam jam 12 juga ya, jam 12 malam. Jam 12 malam kampung pun semakin sunyi. Yang ronde pertama itu level 1, level 2, level 3 itu udah pada pulang. Jadi tinggal satu kami yang belum dapat. Jadi kami terus main itu harus dapat dulu baru selesai main. Kalau nggak selesai main ini, besok nggak mau main lagi karena kawan curang istilahnya kan, karena tidak menemukan target dia gitu kan. Jadi harus cari lagi. Ya udahlah, karena udah jam 12, karena udah terlalu lama, ini kami tunjukin dia mungkin ini kuburan. Mau cari dari sini sana. Cari lagi tempat saya itu dicari lagi, nggak ketemu. Dia teriak-teriak di sana. Terus dia balik lagi, dia bilang nggak ada gini aja. Dia kawan yang udah nyerah, itu udah memimpin 12 lewat itu, udah nyerah kawan itu. Kami bilang aja dia ngumpetnya di bawah pohon bambu. Balik lagi yang jaga ini ke sana, lihat di sana udah nggak ada. Nah kami bilang dia bohong, mana mungkin kamu nyampe di sana, padahal cuma di sana di rumah membuat. Enggak, kita dia nggak ada, saya udah sampai sana. Itulah kami cari berempat ke sana, kami teriakin nggak ada suara, kami kasih kode nggak ada suara, kami cari di bawah pohon bambu itu, kelilingin juga nggak ada, karena ini kuburan aja. Kita curiga ini ada apa, kalau mungkin dia pindah. Udah sekian lama cari di sana nggak ada, balik lagi depan yang jaga. Dikirain pengetahuan dia ini kawan ini pulang diam-diam tidur. Nah cari ke rumah dia nggak ada. Tanya sama yang di rumah, katanya belum boleh kan sama kamu mainnya tadi, kata dia kan. Boleh. Jadi kami was-was juga ini apa dengan kawan satu ini. Jadi kami jaga itu, di depan jaga, jadi kawan udah bingung kemana teman yang satu ini ngumpetnya. Ya tadi sama saya bilang kan, kami nyari arah ke hutan, dia lompat arah ke di bawah pohon bambu. Jadi saya tidak mempedulikan dia lah, saya kan bersembunyi supaya kamu tidak melihat saya. Nah iya, habis itu ya seperti itu kejadian apanya, dianya gitu, nggak tahu kami kemana. Jangan-jangan dia ke warung belanja atau beli apa gitu kan. Nggak ada jam segini, nggak ada warung, jadi di warung kampung sebelah gitu ya. Jadi cari-cari nggak ada, udahlah. Itu udah nyampe jam 1, kami lihat di rumah sudah jam 1. Kami main udah 2 jaman. Udah nggak yakin dia nggak ada, kami kuburan karena udah semakin malam, cuaca dingin gitu kan. Jadi kami nyerah. Jadi gimana solusinya? Ya udahlah, kan di kampung nggak ada percaya seperti apa, nggak ada perangkat seperti itu kalau dia aku disimpan sama guru gitu kan. Jadi ayolah pulang masing-masing. Kalau waktu itu kan ngomongnya pasti dia akan balik sendiri, kami udah bubar kan balik sendiri dia gitu kan. Ternyata nggak balik-balik. Besok paginya, hari udah pagi, jam 7 jam 8 kami ke rumah dia dibilang sama orang tuanya belum balik. Lah serius? Iya belum balik. Dia semalam pun sempat mau kemarin kami cerita masalah yang main semalam. Jadi terakhirnya itu di bawah bambu. Semuanya dia cerita dulu di bawah bambu itu ada penunggunya. Jadi kami semakin
takut, semakin takut mendengar itu. Jangan-jangan dia sampai disimpan sama guru ini. Udah, jadi kami nggak berani lagi ke sana. Siang pun kami nggak adanya di sana. Udah kami balik. Jam 9 kata mamanya, besoknya jam 9 pagi dia pulang. Jam 9 pagi dia pulang dengan rambut kayak seperti di kacak-kacak seperti itu. Jadi muka dia itu seperti dicoret-coret ya, arang ya, di lumut arang. Jadi dia pulang ke rumah, langsung masuk ke dapur. Dia bilang, mamanya kaget, kamu dari mana? Dari rumah kawan, dia bilang dia. Nggak mungkin, kenapa mukamu seperti ini? Nah, terus dia cerita bahwanya dia mau main obat-obat itu, obat-obatnya di kuburan dibawa ke pulang. Ternyata dan mama kamu semalam nggak pulang karena kamu disembunyi sama genderuwo. Dia nggak percaya hal itu karena dia bilang saya tidur di bawah pohon bambu. Enggak, sebetulnya tuh kamu ikutin dia, kamu tidur di atas bambu, kata mamanya. Karena sebelum kejadian ini udah ada cerita dahulunya seperti itu. Jadi kawan yang merasa takut, meriang, habis itu dia itu dimandiin langsung tidur. Besok kan kayak harinya cuma itu demam, sakit gitu kan, jadi meriang meningin gitu kan. Jadi cerita sampai ke hari berikutnya kami sekolah, jadi sekolahnya mau cerita ternyata kawan ini disimpan oleh makhluk halus seperti genderuwo gitu kan. Nah, itu cerita dari orang tuanya. Jadi kami sampai sekarang pun nggak berani lagi main umpet untuk umpet di kuburan. Itu sangat takut sekali. Gara-gara cerita itu jadi takut lah Iya. ya. Jadi itu aja ceritanya. Yang dua paling mendalam seperti itu kan. Jadi itu cerita yang paling membekas lah ya Om ya. Iya. Dari masa kecil Om dulu soal main-main petak umpet. Sampai disimpan kawannya sama makhluk halus gitu ya. Kan guys, berarti bener rumor kata orang tua zaman dulu tuh kalau misalnya kalau udah malam itu tuh nggak boleh yang namanya main petak umpet, nanti diumpetin sama kalong wewe. Nah ini tuh kan kalong wewe guys, yang umpetin tapi genderuwo lagi. Ya kan Om? Iya betul. Kamu Sarlan, makasih banyak ya Om udah sharing pengalaman tentang masa kecil Om yang dulu yang digangguin, atau masa kecil Om yang emang ceritanya suram tuh kayak yang di rumah kakek Om yang sampai diganggu sama tuyul, bayangin guys. Tuyul aja nemplok apalagi kamu. Ya kan Om? Jadi sekian guys video dari kita, cerita-cerita dari kita. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, subscribe, bahkan sampai share. Thank you, happy watching.